Boleh ngechat, boleh di pakai chat biar saya tahu sama apa enggak dengan kelas yang pertama tadi. Kita akan kalau sama berarti kita akan masuk ke bab yang berikutnya. Walaupun saya belum tahu sekolah masuk babnya apa, tapi kalau secara urutan setelah program linear ya matrix ya. Nah, nanti kita bahas, kita pastikan pan berarti apakah Anda masih belajar matrix atau bukan. Oke deh, matrix. Oke, Mas Nafan, terima kasih. Mas atau Mbak? Mas kayaknya. Mas Nafan, terima kasih informasinya. Oh, Mas. Oke, berarti bab terusnya. Oh, terakhir udah persamaan matriks. Oke, berarti lumayan cepat gurunya ya ngajarnya. Oke, supaya nanti tidak terlalu cepat ya, mungkin izinkan saya untuk mengajarkan matrik dari awal ya. Jadi walaupun ada Mas Eger yang mengatakan bahwa di kelasnya sudah sampai persamaan matrik, berarti sudah bagian-bagian sudah setengah materi, ya supaya nanti di konstanta tidak terlalu apa materinya. Kita coba ajarkan dari awal ya. Mengingatkan saja untuk materi metrik dari awalnya. Semoga membantu nantinya. Yang sudah paham banget ya syukur alhamdulillah. Yang belum atau yang mungkin tidak menyimak dengan baik di sekolah mungkin di sini mungkin bisa lebih mengerti ya. Oke, secara umum untuk matriks adalah materi yang levelnya itu sama dengan program linear ya. Beda tipis ya. Jadi dalam artian kalau konteksnya adalah mudah, susah, atau sedang, itu kategorinya mudah. Matriks ini teorinya sedikit, kemudian variasinya juga nggak banyak, paling nanti lebih kepada ketelitian dalam berhitung ya. Jadi itu untuk secara umum materi adalah materi yang tidak terlalu sulit karena anak IPS pun mendapatkannya. Yang pertama, izinkan saya ngajarin dari awal ya, mengingatkan saja sebagian-sebagian materi dasar dari materi. Secara umum sebenarnya matriks itu secara umum bisa dipelajari sendiri ya, karena cukup dibaca, effortless artinya tidak usah besar-besar, pasti lebih kan mengertinya besar ya. Pertama pengertian matriks ya, gampang bahwa matriks adalah penyajian soal matematika yang dalam bentuk unsur-unsur yang disajikan dalam baris dan kolom ya. Jadi ada baris berarti ke bawah dan kolom berarti menyambung. Nah, di sini berarti M adalah barisnya. Mana dia kok hilang? Ini ya bentuk buku matriks A ukurannya M kali N, berarti M adalah barisnya dan N adalah kolomnya. Berarti unsur AM2 berarti baris ke M kolom kedua ya, di baris ke M kolom kedua karena di letaknya di batang yang kedua. Ini baris M dan kolom kedua. Simpel itu untuk ukurannya tentang matriks barisan kolom. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis penyajian matriks ya. Ini hafalan murni, jadi mulai sekarang harus mulai dihafalkan walaupun tidak muncul di soalnya. Mungkin jenis matriks apa gitu ya. Ada aplikasinya nanti. Oke, matriks pertama jenisnya matriks baris, berarti dalam satu baris doang, berarti mendatar ke kanan. Yang
Dua matriks kolom berarti tiga matriks persegi, yaitu matriks yang banyak baris dan kolomnya sama 6, 7, 1, 2, 4, 5, 0, min 2. Kolom. Dan D adalah matriks diagonal. Matriks diagonal tidak matriks yang elemen-elemen pada diagonal utamanya. Nah, diagonal utama itu cuma satu ya, yaitu dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Jadi semua unsurnya nol kecuali matriks diagonal unsur pada diagonal. Ada dua jenis matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Atas dan segitiga. Kalau contoh E, ini adalah matriks segitiga atas, yaitu matriks yang di atas diagonal utamanya, ini diagonal utama ya, di atas ya, ini segitiga atas, ini semua unsurnya nol. Nol. Jadi ini adalah matriks segitiga atas. Diagonal utama, matriks segitiga atas. Bawah. Jadi patokannya di unsur diagonal utama. Dan berikutnya matrik identitas. Nah, ini sering banget muncul di soal-soal variasi pada matriks. Lambangnya huruf I, ini tetapan ya. Berarti huruf I itu nama matrik identitas hanya untuk dia doang. Yaitu matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Lainnya 0 ya. Berarti ini selalu 1 nih. Selalu 1 yang pojok sini selalu 1. Ini selalu 1. Lainnya 0. Ya, atas 0, bawah segitiga bawah 0. Dan ukurannya tergantung ukuran tergantung soalnya. Jadi kalau itu bisa aja ukuran 2x2, berarti 1, 1, 0, 0. Ini adalah diagonal hasil matriks identitas untuk ordo 2. Ordo 3 misalkan juga sama ya. Di 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini adalah 3 kali. Jadi selalu pojok kiri ke pojok kanan bawah selalu 1, lainnya itu matrik identitas. Nah, itu semua untuk base-nya dari matrix, jadi tidak terlalu sulit. Nah, masuk ke agak sedikit namanya operasi pada matrix. Secara umum tuh ada 3 operasinya pada matrix. Secara umum ya, saya bilang secara umum. Saya tuliskan di sini saja. Jadi yang pertama itu adalah jumlah. Yang kedua kurang atau minus. Yang ketiga kali. Bagi nggak ada ya. Jadi nanti bagi itu ada di apa namanya operasi inverse ya. Jadi bagi pada matrix tidak disebutkan sebagai operasi matrix. Nah, ciri khasnya adalah yang pertama untuk jumlah dan kurang itu syaratnya sama bahwa banyak baris dan kolom harus sama. Dua buah metrik atau lebih dapat dijumlah atau dikurang jika banyak baris dan kolomnya sama. Kalau nggak sama nggak akan pernah. Contoh misalkan saya punya 310 214 ditambah dengan 5 min 1 min 3 7 6 4. Dan menjumlahkan unsur-unsur yang seletak di 8, 9, 0, 7, min 3, 8. Minus juga sama prosesnya. Jadi gampang jumlah sama. Sementara kali itu ada boleh dibagi jadi dua jenis. Yang pertama perkalian dengan skalar ya. Dengan skalar. Jadi dengan angka. Ini contoh misalkan saya punya metrik tertentu misalkan 4, 3, 2 saya kali dengan 7 misalkan.
Ini sama aja. Semua metrik di sini dikalikan dengan skalanya tadi. Berarti 28, 21, dan 14. Skalar kali metrik. Yang kedua jenis perkalian adalah perkalian dengan sesama matriks. Sesama matriks. Ini yang agak rempong di kasus awal ketika ada perkalian matriks. Dua matriks dapat dilakukan perkalian jika dan hanya jika ya berlaku syarat khusus ya, bahwa banyak kolom metrik pertama satu ya harus sama dengan banyak banyak kolom maaf kurang metrik pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Secara matematis notasinya adalah misalnya saya punya matriks A adalah M kali N, maka ini bisa dikalikan dengan sebuah matriks B N kali P misalkan. Jadi kolom pada metrik pertama harus sama dengan baris pada metrik. Hasilnya adalah metrik C. Jadi bersesuaian semua itu ya. Nah, nanti untuk proses perkaliannya seperti apa hasilnya atau teoremanya nanti kita lihat contoh soalnya saja ya di bagian penjelasan di jenis perkalian metrik. Oke, itu dia. Jadi secara umum tiga buah jumlah kurang dan kali kali ada dua dengan skala dan matriks. Nanti aturan untuk perkaliannya kita terangkan di pada tempat. Oke, di sini disebutkan perkalian dengan skalar sudah clear. Nah, ada transpose yang belum transpose ya. Transpose adalah sekedar mengubah yang tadinya baris menjadi kolom ya. Ini operasi paling gampang pada metrik. Contohnya langsung, misalnya saya punya metrik X adalah 4, 3, 2, 1, 0, 6, maka transposnya adalah mengubah posisinya baris dari kolom, kolom dari baris. Dapatkan 4, 2, 0, 3, 1. Secara umum kalau saya punya metrik X adalah M kali N, maka metrik X transposnya berukuran adalah apa? N kali N. Begitu ya. Jadi berubah ukuran berbalik ya, ukuran metrik kolom dan baris. Yang ketiga kesamaan matriks, ya ini gampang banget, yaitu ruas kiri dan kanan dikatakan sama ya jika unsurnya yang seletak sama. Contoh saya punya AB 24, di sini 6724. Ya pasti A sama dengan 6, B sama dengan 7. Nothing necessary ya, sederhana aja. 4. Penjumlahan matriks sudah ini tadi, clear. Nah, sekarang perkalian matriks tadi. Jadi banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris matriks yang kedua. Cara mengalihkannya adalah elemen pada baris matriks A dengan pada elemen pada kolom matriks B kemudian dijumlahkan. Ini ditentukan A, B, C, D, E, F, G, H, maka susunannya adalah baris pada matriks pertama, kolom pada matriks kedua. Lalu begitu. Kedua. Maka A kali E ketemu dikalikan, kemudian B kali G ketemu, baris pertama, kolom pertama, jadinya AE kedua. Nah, berarti baris pertama sudah, sekarang kolom baris kedua ya. Menghasilkan C kali G, C kali E, C kali E, D kali G, C kali E, D kali G. Yang ketiga, yang terakhir adalah dua kolom ya, C kali F, D. Ya, contoh langsung saya tuliskan di sini. Saya punya matriks perkalian antara
4 min 3, 2, 1, 0, min 5, dikali 6, 1, 2. Boleh nggak ini? Kok beda ukurannya? Kita lihat ukurannya ya. Ini adalah matriks A misalkan. Adalah ukurannya 3 kali 2. Ini metrik B ukurannya adalah 2 kali 2. Kolomnya dengan baris yang kedua sama. Berarti boleh. Hanya adalah sudah baris, apa ya teman-teman? Baris, baris, kemudian hasilnya adalah 4 kali 3, 4 kali 5, 4 kali 6, min 3 kali 2 gitu ya. Kita dapatkan nanti 24 minus 6. Ini adalah baris pertama, kolom pertama. Kemudian baris pertama, kolom kedua, berarti ditaruh di sebelah kanannya. 4 kali 1, 4, min 3 kali 4, min 12. Dan 4 minus 6. Saya tulis dulu ya untuk mengingatkan saja. Kalau Anda udah ngerti, oke lah, bagus lah ya. Terus berikutnya adalah baris kedua ya, 21 dengan 62. Berarti 12 ditambah 2. Berikutnya 21 ketemu 14, berarti 2 tambah 4. Terus yang ketiga adalah baris ketiga dan kolom pertama, berarti 0 tambah min 10. 0 min 10. Yang terakhir 0 kali 1, 0 dengan 20. Berarti 0 minus 20. Yang dapatkan adalah 18 minus 8, 14, 6, minus 1. Nah, untuk checking bahwa Anda benar nggak untuk secara kecukupan adalah lihat ukuran hasilnya ya. Ukuran hasilnya kita dapatkan, ini perkaliannya, hasilnya adalah matrik C misalkan, adalah pasti sisanya ini ya. Ini hasilnya, metrik dengan ukuran 3, barisnya dan kolomnya 2. Ini ada sebagai hasilnya, pasti 3 kali 2. Kita cek matriksnya, ini C. Barisnya 3, kolomnya 2. Sesuai ya. Itu kira-kira untuk perkalian metrik secara sederhana, contoh untuk kecukupan yang diperlukan. Kemudian berhubungan dengan operasinya adalah ada sifat-sifat perkalian matriks. AB tidak sama dengan BA, berarti tidak komutatif. Jadi tidak sama seperti perkalian pada aljabar. Kemudian AB transpos, berarti kalau transposnya masuk ke dalam, maka posisinya berpindah tempat. Nanti hati-hati kalau salah, kalau salah meletakkan nanti hasilnya juga salah. Karena tadi tidak komutatif ya. Jadi B transpos A transpos tidak sama dengan A transpos B transpos. ABC mau ngerjakan yang mana dulu boleh, selama urutannya jangan dibalik-balik ya. Mau A, B duluan kali C atau A kali B C silakan. Yang penting urutan perkalian nggak boleh balik karena urutan itu penting. Terus kalau A B A B A tambah kali B tambah C, yang kita A B tambah C. Ya itu dia untuk dasar teorema matriks di awal. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Ya pastinya untuk kebiasaan di pengajaran di SMA 8, biasanya gurunya telah mengajarkan teoremanya pasti memberikan banyak contoh soal yang bentuk entah folio PS maupun secara soft copy ya, secara file akan di rumah. Jadi gitu biasa. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa pekerjaan soal parametrik kategorinya adalah mudah ya. Nomor satu, untuk teorema pada metrik yang digunakan adalah metrik segitiga atas. Jadi di atas diagonal utama, ini pasti bernilai 0 ya. Ini nah, kita dapatkan di sini, berarti A plus 1, 0, A plus B 0,
C-nya pun 0. Ini A-nya 1. Di sini karena min 1 berarti B-nya adalah 1. A plus B plus C adalah 0 ya. Oke, nomor 1 nggak ada masalah. Sebentar saya buka frasa dulu yang di apa, checking jawabannya. Takutnya saya salah. Matrix. Nah, ke nomor 2, transpos dari matriks A dengan ukuran 2 kali berapa? 2 kali lipat ya, 2 kali 4. Nah, ini kita dapatkan untuk transposnya kalau 2 kali 4, maka akan menjadi transposnya adalah berukuran 4 kali 2 ya. Berarti barisnya 4, kolomnya 2, berarti ini nggak mungkin. Ini adalah di jawaban berikutnya ya. Kita dapatkan barisnya 4, kolomnya 2, berarti 1 min 3, 2, 4, 3, 5, min 1, 0. Nah, 1, oke ada di jawaban E ya. Nomor teorema berikutnya di nomor 3, ukurannya sama. Karena ini berhubungan dengan operasi jumlah sama minus. Ingat, aturan jumlah sama minus maka hanya bisa terjadi jika matriksnya berukuran sama, baik kolom maupun barisnya. Disebutkan A tambah B dulu, dikurang A min C, ditambah C min B. Ya, kalau kita ngikutin maunya soal persis, ya maka kita hanya mengikuti bahwa kamu jumlahkan dulu A plus B, kemudian A min C melakukan, kemudian C min B dilakukan ya. Hasilnya 3 buah matriks, akan operasi minus dan tapi sesuai dengan aturan matematika, ini bisa berlaku juga kalau kurungnya saya buka kita dapatkan A tambah B min A tambah C tambah C min B. Kelihatan hanya saling habis. Jadi hasil dari ini ternyata teringkas tadi menjadi 2. Nah, berarti kita dapatkan 2 kali C, 2 kali doang, di 12, 6, 0, 18, 42. Dan kebetulan soalnya bisa diringkas menjadi satu persatu. Dia ada di jawaban mana? 12, 6, kok 16 ya? 042. Ini 16, 6 oleh ya harusnya. Kan? Dia Pak isi? Kode harusnya ya. Ini haralap ya harusnya. Ini 9. Ini 8. Oke, nomor 3 itu dia. Kita masuk ke nomor 4. Tuliskannya penjumlahan dengan ini dari identitas ya, kebetulan identitas. Kita dapatkan di sini adalah langsung ya, ada ruas kanannya adalah 3P tambah Q. Di sini adalah min P, ini adalah 2P, kemudian ini adalah min 5P ya, min 5P plus Q. Jadi kita kalikan PQ ke dalam, kemudian kita jumlahkan sesuai dengan kaidahnya ya. Nah, berarti kita bisa langsung sesuaikan bahwa matrik kiri kesamaan dengan matrik kanan, kita tandain yang sama, misalkan ini di 2 sama dengan min P,
Jadi kita dapatkan 23 sama dengan min 5P tambah Q dengan P-nya minus 2. Ini adalah 13. Oke, ada di jawaban ya, clear nomor 4. Ya, teorema perkalian skalar pada metrik di luas. Nah, kita ke nomor 5. Teorema dasar lagi adalah sekedar apa ini? Jumlahin ruas kiri samain dengan ruas kanan ya. Oh, ini sederhana kayaknya ya. Lama berarti X sama 4 sejajar sama Z. Didapatkan berarti X tambah 4 sama dengan Z. Yang kedua 3, 5, 8 nggak bisa. Harus yang lurusnya ya berarti ini ya. Y tambah X sama dengan 3 ya. Yang kedua Y tambah X sama dengan 3. Yang ketiga mana lagi? Oh, ini ada 2. Ini ada. Nah, ini bisa ya. Yang ketiga adalah 2 ditambah Z sama dengan 6. Ya pakai mana lagi boleh ya. Cuma ada 3 variabel ya kita butuh 3 persamaan aja kan. Kalau 4 ya bisa cuma kelebihan. Ini paling gampang kita dapatkan di sini. Berarti kita dapatkan Z-nya adalah 4 ya. Z-nya 4, maka X-nya 0, maka Y-nya 3. Nah, sederhana itu ya. Kita dapatkan untuk nilai X tambah Y tambah Z ya pasti 7. Oke, nomor 5 hanya sekedar menjumlahkan ruas. Next, nomor 6. Persamaan matriks dengan ukuran 3 kali 1 ditambah sepertiga sebuah matriks X sama dengan ukuran 3 kali 1. Berapakah matriks X-nya? Unsurnya ya. Ya, pindah ruas biasa seperti matematika. Dia matriknya berarti bisa pindah ke kanan jadi minus ya. Jadi kita dapatkan sepertiga matriks X adalah 1 minus 1 minus 2 ya. Kan? Pengurangan biasa ya. Maka X adalah 3 minus 2. Oke, ada di jawaban C. Nomor 6, klik. Ya, secara umum, nomor 6 nggak ada masalah ya. Operasi jumlah sama kurang sama pada matriks berlaku pada seperti pada matematik ya. Plus minus, pindah kiri kanan, ya berubah tanda seperti biasa. Jadi kalau kali ya, kalau kali nanti berubah tanda, berubah jadi inverse. Inverse di belakangan aja deh, belum waktunya ya. Yang ketujuh, nomor 7. Ruas kiri adalah penjumlahan 2 matriks X kali 3 skalar ke dalam sama dengan 6 kali 6 dikurang ya. Kurang ya. Nah, berarti ini boleh dipindah dulu ke sini ya. Jadi ke sini ke sana ya kan. Kita dapatkan 3X akan sama dengan nah ini 6 min 3 9 0 12 6 tidak berubah dikurang ya. 3 kali yang ini ya. Berarti 6 3 0 min 6 6 minus 3. Jadi 3X adalah dapatkan 0 min 6 9 6 6 9. Salah nggak tuh? Oh, ini 9 ya. Min 9. Oke. Ya, berarti 3-nya milik ke sini, berarti X-nya dikali ke sini ya. Dari 3-nya dibagi ke sini. Berarti 0 minus 2 3 3 2 3. Oke, ada di opsi C. Ya, memperlihatkan bahwa operasi jumlah kurang pada matriks berlaku seperti pada matematika ya. Ruas, ganti tanda dan sebagainya.
Saya jelaskan ya, saya terangkan sampai nomor 10 ya. Nanti kita berikan jeda dari nomor 8. Operasi dasar yang karena adalah ada dua buah matriks yang belum lengkap, masih ada variabelnya dengan 0 nilai dari 3S plus 4Y pada unsur A dan B seperti ini. Ini ada operasi matematika 4 metrik ditambah 3 metrik adalah 0. Nah, 0 ini adalah matriks 0 ya, dibentuk 0, 0, 0, 0. Ordonya tergantung soalnya. Jadi untuk 4A ditambah 3B sama dengan 0. Di 4 kalikan A semua ya. Kan berarti 36. Ini baris pertama kolom kedua. 8Y minus 8. 24. Ini 12 ya. Ditambah 3 dari B. Ini minus 36. 3X tambah 3Y. 12X minus 12Y. Yang terakhir berarti minus 12 ya. Dan ruas kanannya adalah 0, berarti ini ukurannya dua-dua ya. Berarti 0, 0, 0, 0. Ikutin ukuran matriks pada sebelah kirinya. Nah, sesimpel kesamaan matriks biasa. Yes. Kita pakai yang mana nih? Boleh ya? Ngomong ya. 12Y sama dengan 2 minus 2. Pertama, jawaban 12Y sama dengan minus 12 sama dengan 0, berarti Y-nya adalah 1 ya. 1. Yang kedua kita pakai mana aja nih? Ini deh, boleh deh. Nah, ini aja yang pendek. 24 sama ini. 24 tambah X minus 12 Y adalah 0 juga. Dengan Y-nya 1 ya. Berarti X-nya minus 1 ya. Berarti pengertian dari soal 3X ditambah 4Y adalah positif 1. Oke. Di angka 0 pada operasi matematis di matriks, ordonya, matriksnya ngikutin pada soal. Kita masuk ke nomor 9. Oh gini. A dan B metrik 2 kali 2, maka hasil AB, nah ini udah perkalian ya, dan A kali B. Maka AB kita akan dapatkan, kita tuliskan dulu untuk mengingatkan cara yang benarnya dari perkalian ya. Jadi kalau sudah ahli banget sih nggak perlu lah, langsung aja pakai soalnya ya. Ya, baskom ya, kalau kita bilang baris dan kolom. Baris dan kolom. Jadi hasilnya adalah, saya langsung aja ya. 4 kali min 1, 4, min 2 kali 5, 4 min 2, 19, kalau 6 ya. 6 ya. 6. Dan baris pertama, kolom kedua, berarti 4 ketemu 2, 8. Min 2 ketemu 1, minus 2, berarti 6 lagi ya. 6 lagi. Dan baris pertama sudah, berarti baris kedua sekarang. 1 min 1 ketemu min 46. Min 46. Dan baris terakhir dan kolom terakhir adalah 2 ketemu 11. Oke, lihat. Iya. Aduh, ini min 6. Oh, ini ada di C ya. Oke, nomor 9 ya. Nomor 9. Clear ya. Nah, untuk nomor 9 saya coba expand sedikit ya untuk apa ya, membawa bahwa tadi ada sifat bahwa AB sama dengan BA nggak sama, kenapa ya? Kita harus buktikan secara otomatis ya, AB sama BA sama apa enggak. Kita cek untuk AB sama BA, BA ya sekarang ya. Kita cek untuk BA misalkan. B kali A. Berarti min 1, 2, min 5, 1,
Dali 4 minus 2 4 min 4 2 minus 2. Nah, ini kelihatan ya beda ya. Kita teruskan saja. Min 1 ini. Min, salah baris kolom dulu. Baris kolom dulu. Min 1, min 22 tambah 18, 20 ya. 20. Baris kedua sekarang min 54 minus 20 berarti minus 19. Baris ke per 2 kolom kedua minus 10 9 19. Nah, kelihatan nggak ada yang sama ya. Berarti memang terbukti bahwa AB itu tidak sama dengan B. Kecuali soal memintanya ya, bahwa ada persamaan matriks, bahwa AB sama B, itu tergantung soalnya ya. Tapi secara matriks tidak berlaku komutatif. AB A tidak sama. Next nomor 10, hasil dari perkalian lagi, metrik dengan ukuran min 21 dengan elemen min 2130 dikali dengan 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat nih. Ini metrik ukuran berapa ya? Supaya kita bayangkan nanti bisa terjadi apa? Ukuran 2 kali 2 yang dikali dengan misalkan B ukurannya berapa? 2 kali 3 ya? 2 kali 3. Ya, kolom baris kedua, metrik pertama sama dengan metrik baris pada metrik kedua. Hasilnya pasti C dengan sisanya ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali. Kita harus cek benar apa enggak nanti hasilnya. Oh ya berarti kita belum tepat. Ya, kita langsung sini aja ya. Kita dapatkan baris sama kolomnya. Baris sama kolomnya ada 2. Hitung sekarang di sini. 2 kali 3. Teng, teng. Baris pertama, kolom pertama. Min 6 ketemu min 1, min 7. Min 7. Sama kedua, min 14 ketemu 5, min 9. Pertama, ketiga, 6 ketemu 2, 8. Sama B sekarang kedua. 30 ketemu 3 min 1, 9. 21, 9. Nih, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Tergantung unsurnya sekarang. Secara ukuran betul, hasilnya itu kita lihat angkanya min 7, min 98. Oke, ada di opsi D. Kan nomor 10 selesai ya. Itu 10 bagian awal untuk persamaan untuk teorema dasar matriks. Anyone ada yang perlu diingat atau dijelaskan kembali atau sudah cukup jelas ya? Kayaknya sih masih gampang. Ya, sebelum belum jahanam soalnya. Oke, saya tunggu yang mewakili lewat chat boleh. Saya ke toilet dulu ya. Lewat chat misalnya kalau udah cukup jelas kita teruskan ke nomor berikutnya ya. Ntar saya izin dulu.
Oke, baik, kayaknya belum ada respon secara ini, pastinya pasti udah bisa semuanya lah ya. Masih gampang nih soalnya ya. Ya, harus saya berikan supaya mengingatkan hal yang kecil gitu. Oke, next kita ke 5 nomor berikutnya. Nomor 11, itu matriks A adalah 2 kali 2 ukurannya, maka A kuadrat transpos adalah. Nah, ini kadang-kadang menjebak buat siswa-siswa yang mungkin tidak teliti ketika ada sebuah matriks dipangkat, maka hanya fokus pada elemennya doang ya. Nggak boleh ya. Berarti ini kalau saya mau coba uraikan bahwa ini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan kalau kita ngebayangin dia akan dipangkat elemennya doang ya. Ya kan jadinya 4 9 9 1 ya. Transpose nih. Terus jadinya adalah 4 9. Nah, jebakannya di situ. Kalau kita tidak teliti, maksud dari A kuadrat transpose. Ya, kita gunakan kuadrat kan hanya perkalian dengan bilangan yang sama ya. Dengan yang sama. Berarti kalau menyebalkannya pada proses perpangkatan pada matriks. Ya. Itu harus dilakukan. Berarti 2 minus 3, 3, 1, kemudian 2 minus 3, 3, 1. Ya, sebenarnya itu kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang udah ngeblank terus lupa. Baris dan kolom seperti biasa, kita dapatkan matriks A kuadratnya adalah 4 ketemu min 9 berarti min 5. Min 6 ketemu min 3 berarti min 9. 6 ketemu 3 berarti 9. Min 9 ketemu 1 berarti negatif 8. Ya. Ini baru A kuadratnya ya. Berarti kalau A kuadrat transpose, ya tinggal ditukar posisi kolomnya. Jadi 5, 9, min 9. Murni adalah ketelitian ya. Mas 9 mah. Ada min 5 mah. Kan saya salah lagi. Min 5 9. Berarti A ya. Next nomor 12. Mana 12? Ya, ini tampilannya masih belum bagus ya karena masih terpotong. Ini harusnya satu halaman, satu nomor ya. Saya coba dokumentasikan dulu. Kita lanjutkan ke nomor 12. Operasi perkalian dengan ukuran 22 dengan 21. Ya, pasti 21 juga ya. Berarti baris dan kolom seperti biasa. Ini tangan matriks sampai sepele kayaknya. Berarti 2x tambah 9x berarti 11x di ruas kiri baris pertama kolom pertama. Kemudian di baris kedua kolom pertama adalah 4y 7y ya. 7y. Ya sama dengan 44 21. Ya pastinya X-nya 4, Y-nya 3. Nah, sehingga X kali Y ya pasti. Ya, tidak ada masalah ya. Salah dong. Nih. Nah. Next, 13 kita lihat. Dua buah metrik dijumlahkan di ruas kiri dan dua buah metrik dikalikan di ruas kanan. Nah, ingat ya, Pak, ini hanya ketelitian doang ya, sekali lagi ya. Maka ruas kiri kita jumlahkan manual biasa. Kita dapat metrik ordo 2 kali 2. Min 3 positif. Min 1 negatif. Min 5 negatif. 5 positif. Ruas kanannya adalah perkalian nih ya. Nah, ini harus pelan-pelan hati nih ya. Jangan sampai teru. Temu aja baris dan kolom. Berarti apa nih? 4P min 1.
Kemudian sebelah sini adalah 2 min Q min 1. Nah, nanti pada ujungnya ketika berarti parameter kalian terakhir adalah untuk kuliah ulangan harian atau ulangan tengah semester atau ulangan semesteran ya. Ya kalau gurunya nggak ada masalah ketika Anda secepat-cepatnya ngerjain, ya berarti sampai sini boleh diselesaikan ya kan. Udah ada cukup nih. 3 sama dengan ini, min 1 sama dengan itu ya. Nggak perlu menuliskan untuk mengerjakan yang di bawahnya. Ya jikalau memang guru Anda fleksibel, yang penting sudah tahu maksudnya, yang mau Anda kerjakan. Misalkan dapat 3 sama dengan 4P min 1, berarti P-nya pasti 1. Dan min 1 sama dengan min 2 min Q min 1. Berarti Q-nya bernilai berapa? Min 2 ya. Benar nggak min 2? Eh, 2. Ini bukan minus 2, 2 ya, positif. Ah, penelitian. Saya aja nggak teliti nih. Ih, positif. Nah, sehingga ya jawabannya jelas P tambah Q adalah 3. Opsi di 13 clear ya. Ini masalah metode mengerjakan aja ya, tergantung lagi nanti guru Anda itu fleksibel atau tidak. Nah, takutnya guru Anda butuh semua keperluan yang dibutuhkan, ya berarti kamu harus menuliskan semua komponen yang ada di sini. Ya. Ke sehingga A kuadrat sama dengan skalar P kali A ditambah skalar Q kali I, maka nilai P plus Q-nya berapa? Ya, ingat untuk A kuadrat. Lagi-lagi ya, ini ada A kuadrat. A kali A ya. Kemudian PA berarti semua unsur A dikali P, dan QI semua unsur Q kali I. Identitasnya seperti apa berarti maksudnya gitu kan. Identitasnya berarti ngikutin soalnya. Lihat, oh A-nya 2 kali 2 ya, berarti I-nya ya pasti 2 kali 2. Nggak boleh 3 kali 3 ya. Harus 1, 0, 0, 1. Harus sih. Nah, A-nya Steve di soalnya I-nya itu ordo berapa. Atau ya ukurannya berapa. Tapi termaktub pada hal. Oke, A kuadrat berarti 21 min 43 dikali 2 min 43 min 4 P 3P ditambah dengan QI, di mana I-nya tadi ya. Q 0, 0 Q. Ya, durasi kita adalah baris dan kolom seperti biasa. Ya, lagi ya, pure ketelitian. Berarti berapa nih? 2 kali 2, 0 ya. Ini 0. Kemudian 2 ketemu 3 berarti 8 ya. Ini 8 nggak sih? 5 dong ya. Nah, 5. Oke, ada kendala tadi sedikit. Ternyata sempat disconnect share screen. Teruskan ya untuk nomor 14 ya. Saya tuliskan nomor 14. Jadi operasinya adalah tinggal apa nih?
Wah, ya betul. Yang sekarang yang bawah sama kiri, berarti min 4, min 8 sama 20 ya. Ini min 20. Kemudian min 4 ketemu min 5 ya. Nah, ruas kanan langsung ditemukan. Makan aja ya. Berarti 2P plus I, P, min 4P, 3P plus I. Nah, ya, kalian harusnya ini nggak perlu kan. Nah, ini nggak perlu cuma satu doang nih ya. Ini nggak perlu nih. Cuma dua, satu baris doang nih 05 udah cukup kan. Jadi nanti dapatlah dapat nih P-nya 5 kan dari sini sama sini dapatkan I-nya berapa? Itu ya, ya kan? 20 sama dengan 2 plus Q dengan P-nya 5. Hati 10 tambah ya 10. Oke, berarti kita dapat P plus Q adalah negatif 5. Yep, ada di jawaban D 14. Clear ya. Kita lanjut ke nomor 15. Nah, ini saya bilang tadi ya. Dua matriks ukurannya dua-dua semuanya, A, B. Kemudian jika AB sama B, ini boleh ya, karena ada permintaan dari soalnya. Walaupun secara apa, definisi pada matrik AB tidak sama B, tapi soal ini mintanya begitu. Ya tidak ada masalah ya. Nah, soal minta seperti apa ya kita harus tidak berarti AB sama dengan BA. Ya udah berarti AB kita tuliskan seperti biasa. Jadi kalau matrik itu capainya adalah menulis kolomnya sebenarnya. Begitu gampang sebenarnya. Yang bukan sebenarnya memang gampang ya. Tinggal aja ini apa tidak ya. X, X, dan mana tidak bisa kerjakan karena soalnya mintanya disamain bahwa AB disamakan dengan BA. Kita butuh X sama Y kan? Oke. Baris pertama, kolom pertama. Kolom dapat berapa? Nah, satu ya, satu. Dan baris pertama kolom kedua, nah X tambah dua. Nah kita coba cek di sini. Sudah cukup. 5 tambah 2X, 2 tambah X. Nah situ, cek lagi sudah salah. Bawah 5 min 4 1. Kanan 5X. 2 ya betul. Ke bawah 5 tambah 2X. 2 tambah X. Udah cukup ya? Nah tuh kan. Udah cukup. Yang ini sudah saya dicari. Tapi tergantung gurumu nanti ya. Mau lihat karakter gurumu tuh. Apa? eh, Soft apa hard. Ya. Kalau hard biar dipilihkan semuanya ya. Kalau soft ya cukup itu aja kan. Ya hitung aja. Di 1 tambah dengan 5 tambah X. Didapatkan X-nya berapa? Kelihatan nggak? Min 2 ya. X-nya minus 2 kan? Ini didapatkan 5X tambah 2Y di min 10 tambah 2Y sama dengan 0. Y-nya 5 dong. 4X min 3Y. X min ini adalah berapa dong? 1 min 15. 23 negatif ya.
Oke, B di nomor 15. Oke, sampai di sini untuk nomor 15. Bagian awal dari operasi matriks yang ada, apakah ada yang perlu disampaikan untuk ketelitian, untuk teorema, cara mengerjakan dan solusi terakhirnya ya. Walaupun secara umum dia adalah kategorinya mudah ya. Oke, kalau cukup jelas, kayaknya untuk hari ini sampai di nomor 15 dulu. Dan itu supaya sama dengan apa kelas yang sebelumnya. Jadi nanti pertemuan berikutnya adalah melanjutkan nomor 16 sampai ada berapa nomor nih? Ada 30 ya. Oh, pas berarti ya. 30. Wah. Berarti nanti 15 berikutnya di bagian yang kedua yaitu tentang kemudian persamaan matriks, cerita kawan. Oke, kayak gitu aja untuk hari ini. Yang sudah belajar di sekolah semakin mantap. Yang kemarin tidak ngerti atau belum belajar, ya pasti masih kebayangan materi kalau sulit materi-materi sini. Oke, kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya selalu buat kalian semuanya happy-happy aja sambil tetap belajar ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.